Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Mita Wahyu Yuniar Fatika Sari, NIM 19072110025. Yang kedua ada Sylvia Salsabila, NIM 19072110059. Dan yang terakhir saya sendiri, Wulan Tri Andini, dengan NIM 1907211000104. Jadi kelompok 11 ini akan menjelaskan tentang manajemen distribusi sumber daya manusia dan resiko UMKM. Selanjutnya yaitu pemaparan pemateri yang akan dijelaskan oleh pemateri yang bertugas. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Tri Andini, NIM 1907211000104. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu manajemen distribusi UMKM. Jadi salah satu peran besar dalam perekonomian negara adalah itu faktor dari UMKM yang memerlukan manajemen dari usaha tersebut. Nah, untuk mengetahui keadaan dari usaha yang dirintis, mengetahui masalah terhadap pesaing, nah perkembangan usaha maupun evaluasi dari usahanya tersebut, maka pelaku dari UMKM harus mampu melakukan analisis SWOT. Nah, apa sih manajemen distribusi UMKM sendiri? Manajemen distribusi UMKM sendiri merupakan kegiatan yang sangat penting untuk membantu proses pemasaran yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Nah, manajemen distribusi juga merupakan upaya pengaturan yang menyambut perencanaan aspek ketersediaan dan penyaluran barang terhadap konsumen. Distribusi produk juga akan memberikan peluang untuk mendapatkan pasar yang lebih relatif luas dan berdampak pada omset suatu usaha yang akan diperoleh. Nah, fungsi dari distribusi merupakan kegiatan pemasaran atau jual beli barang dan jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan sebuah risiko pasar. Dan yang selanjutnya itu adalah ada faktor-faktor yang memicu keberhasilan dalam pengembangan UMKM, yaitu diantaranya itu adalah ada satu, sumber daya manusianya, yang kedua ada modal usaha UMKM, yang ketiga peralatan penunjang UMKM, yang keempat pengelolaan usaha, yang kelima teknik pemasarannya harus tepat, yang keenam ketersediaannya bahan baku, dan yang terakhir itu ada informasi untuk mengetahui jejaring akses global. Yang selanjutnya itu ada konsep distribusi secara Islam. Konsep distribusi secara Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik itu yang dimiliki secara pribadi ataupun dimiliki secara umum kepada pihak yang berhak menerima, dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam konsep distribusi Islam ini berkomitmen pada menjaga persaudaraan, keadilan sosial, dan ekonomi. Prinsip utama dalam konsep distribusi Islam adalah pembagian bagi hasil kekayaan agar perputaran kekayaan tersebut dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan bukan hanya beredar saja dalam pokok hal tertentu. Nah, Islam itu mempunyai dua sistem pada distribusi utama, yaitu yang pertama ada distribusi komersial dan mekanisme pasar, serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem dalam distribusi Islam yaitu melalui proses ekonomi di dalamnya, yaitu gaji para pekerja, biaya sewa tanah, serta alat produksi lainnya. Nah, keuntungan pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah ini maupun profit sharing untuk modal dan melalui mekanisme musyarakah. Nah, ini itu berbeda dengan sistem kapitalis, yaitu tidak ada unsur interest atau bunganya di dalamnya sebagai imbalan uang. Untuk itu di dalamnya itu diganti dengan sistem bagi hasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Salsabila dengan NIM belakang 059. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia UMKM. Manajemen sumber daya manusia UMKM di sini yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia untuk suatu periode tertentu berupaya menetapkan keperluan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas.
dan menentukan cara bagaimana keperluan tersebut dapat terpenuhi agar kegiatan manajemen sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya. Melalui estimasi jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh seluruh bagian-bagian kepegawaian dapat menyusun rencana secara lebih baik dalam hal-hal yang menjadi lingkup pekerjaannya, misalnya penarikan pegawai, seksi pegawai, dan lain sebagainya. Yang kedua, orientasi. Orientasi dalam manajemen sumber daya manusia UMKM itu sangat penting untuk kemajuan usaha yang sedang dijalankan oleh pemilik UMKM. Orientasi dalam manajemen UMKM terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama orientasi pasar. Orientasi pasar di sini dinilai sebagai salah satu elemen kunci untuk mencapai kinerja perusahaan. Jika perusahaan berorientasi dalam pasar, itu berarti perusahaan lebih mengenal apa kemauan pelanggan dan mengetahui lebih dalam tentang pasar. Dan dengan kemampuan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berorientasi pasar. Orientasi pasar terdapat 3 komponen, yakni yang pertama orientasi konsumen, yang kedua orientasi pesaing, dan yang terakhir koordinasi yang saling terkait. Orientasi yang kedua yaitu orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap penciptaan keunggulan bersaing melalui peningkatan kinerja usaha. Orientasi perusahaan mencerminkan ciri dan karakteristik dari wirausaha yang meliputi rasa kepercayaan diri dalam menjalankan usaha, orientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko, jiwa kepemimpinan, keorisinilan, dan orientasi pada masa depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi kunci dari orientasi kewirausahaan termasuk kemauan untuk mandiri, keinginan melakukan inovasi, kecenderungan untuk bersikap agresif terhadap pesaing, dan bersifat proaktif terhadap peluang pasar. Yang ketiga, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan sebuah analisis untuk menentukan gambaran pekerjaan yang akan dilakukan serta spesifikasi orang atau sumber daya manusia yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan rekrutmen sumber daya manusia supaya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan real dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Secara manajemen, analisis pekerjaan ini nantinya akan menghasilkan 2 hal, yaitu job description atau deskripsi pekerjaan dan job specification atau spesifikasi pekerjaan. Jika deskripsi pekerjaan berbicara tentang gambaran umum suatu pekerjaan seperti nama pekerjaan, waktu, lokasi, teknik, dan prosedurnya, maka spesifikasi berkaitan dengan kompetensi atau karakter orang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Perubahan lingkungan akan selalu terjadi dan jika UMKM tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, maka lama-kelamaan usahanya akan merugi. Pemilik UMKM harus mau menyadari bahwa berinvestasi pada sumber daya manusia adalah kemutlakan yang harus dilakukan jika ingin usahanya tetap eksis. Jika tidak ada satupun keturunan dalam keluarganya yang memiliki bakat dalam menjalankan atau meneruskan usahanya, maka mau tidak mau mereka harus melatih tenaga kerja yang bisa dipercaya atau memiliki visi misi yang sama dengan pemilik perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kompensasi dan fasilitas. Kompensasi ini bisa berupa material ataupun non-material. Kompensasi material sendiri biasanya berupa uang, berupa gaji, bonus, tunjangan, dan sebagainya. Sementara kompensasi non-material itu biasanya berbentuk penghargaan, pujian, atau pengakuan sosial atas kinerjanya. Segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atau kontribusinya dikatakan kompensasi. Tidak munafik memang, dikatakan bahwa kompensasi seringkali menjadi faktor dorongan utama bagi seseorang dalam bekerja. Pemberian kompensasi itu sangat bermanfaat karena dapat menumbuhkan loyalitas, kepuasan kerja, motivasi, dan disiplin dalam bekerja. Dalam memberikan kompensasi haruslah diberikan dengan syarat yang adil dan layak oleh pemilik UMKM. Kompensasi bagi UMKM biasanya menggunakan metode pembayaran kompensasi yang lebih tepat adalah sistem hasil.
dan sistem borongan. Sedangkan fasilitas di sini ialah sebagai penunjang untuk memudahkan kerja karyawan. Fasilitas kerja dapat berupa teknologi yang baik, karena dengan teknologi yang baik bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Fasilitas kerja yang disediakan harusnya dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai dalam bekerja maupun mendapatkan kinerja yang baik. Permasalahan yang sering muncul adalah tersedianya fasilitas kerja yang kurang memadai atau tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh pegawai sehingga fasilitas terkesan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wahyu Yunarfatika Sari, NIM 1907211000025. Di sini saya akan memaparkan dari pemateri yang sebelumnya, yakni di sini saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen resiko UMKM. Jadi apa sih manajemen resiko UMKM? Di sini akan saya paparkan sedikit sebelumnya, yaitu resiko sendiri dapat diartikan yaitu sebuah kombinasi probabilitas suatu kejadian dengan konsekuensi. Risiko di sini juga dapat didefinisikan suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu dalam kondisi tertentu. Adapun menurut para ahli, yaitu dari Luminto, menjelaskan bahwa risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu, yang mana peristiwa tersebut menyebabkan sebuah kerugian, baik dalam kerugian kecil maupun kerugian yang besar, yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Setelah kita menjelaskan tentang risiko, di sini saya gabungkan manajemen risiko. Jadi apa sih manajemen risiko? Di sini manajemen risiko dapat didefinisikan suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, serta menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas ataupun proses. Dengan kata lain, manajemen risiko dapat disimpulkan bahwa kemungkinan situasi ataupun keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi ataupun individu. Selanjutnya, yakni dari tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko di sini yang pertama yakni meningkatkan kerja, yang kedua mendorong untuk inovasi dan mendukung capaian sebuah perusahaan. Selanjutnya yakni adapun setelah pengertian dari manajemen risiko, setelah ada tujuan dari manajemen risiko di sini, yakni adapun elemen-elemen dari manajemen risiko. Elemen dari manajemen risiko yang pertama yakni terintegrasi, yaitu bagian yang terpadu dari semua kegiatan yang di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, terstruktur dan menyeluruh, pendekatan yang terstruktur dan komprehensif pada manajemen risiko yang memberikan sebuah hasil yang konsisten serta dapat dibandingkan. Elemen yang terakhir, serta disesuaikan dengan kebutuhan kerangka kerja, dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunanya dan sebanding dengan konteks internal. Setelah elemen-elemen, yaitu yang terakhir yakni manfaat dari manajemen risiko bagi perusahaan. Manfaat yang pertama yakni sebuah perusahaan pasti memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga pihak manajer lebih tepatnya akan berhati-hati dan selalu akan menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Elemen yang kedua yakni bisa menjalankan atau mampu dalam memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang akan timbul baik dalam secara jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang terakhir yakni mengarahkan pihak manajer dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghindari dan dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya dalam segi finansial. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang manajemen risiko bagi UMKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.